Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Indarwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang, hingga ke zaman yang dimana memiliki banyak ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menerangkan apa yang saya pahami tentang sekte-sekte dalam Islam atau aliran-aliran di dalam Islam. Saya akan mereview tentang ini dengan bahan yang saya dapatkan di website akurat.co. Di artikel tersebut menjelaskan agama Islam dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW konon akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari setiap golongan ini kemudian memahami dan menyampaikan Islam sesuai dengan versi mereka masing-masing. Menurut Farid Zainal Effendi, aliran dalam Islam muncul ketika Perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi pada 37 Hijriah antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kaum Muawiyah. Pada saat itu, kelompok Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah hingga terjadi tahkim, menjadi penanda kemenangan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kekalahan tersebut menjadi dasar kaum Muawiyah untuk mengambil jalur damai dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, inisiatif Muawiyah untuk berdamai tersebut mendapat reaksi yang berbeda dari golongan Ali bin Abi Thalib. Ada yang menyetujui perdamaian tersebut, ada pula yang menolak perdamaian tersebut karena adanya yang menolak perdamaian Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib berimbas pada terpecahnya golongan Ali bin Abi Thalib. Lalu sejak saat itu aliran Islam terus bertambah dan mereka memiliki pendapat dan pikiran yang berbeda-beda tentang Islam. Apa saja aliran Islam yang memiliki sejarahnya masing-masing, saya akan jelaskan setelah ini. Yang pertama ada Khawarij. Aliran ini merupakan aliran yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib pada saat menyikapi perdamaian peristiwa tahkim
oleh Muawiyah. Kata Khawaris ini berasal dari bahasa Arab yang artinya keluar. Aliran ini bisa kita sebut sebagai aliran yang ekstrim, sebab mereka menganggap keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib, keputusan Ali bin Abi Thalib untuk berdamai dengan Muawiyah adalah kafir dan halal darahnya. Seperti itu. Jadi aliran Khawaris ini adalah aliran yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak menyetujui perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, sehingga mereka berpendapat bahwa keputusan Ali untuk berdamai dengan Muawiyah adalah kafir dan halal darahnya. Yang kedua ada aliran Syiah, berseberangan dengan aliran Khawaris. Aliran Syiah ini sejalan dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Syiah ini merupakan aliran yang fanatik dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka memiliki pandangan tentang Islam, diantaranya menganggap bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan. Menurut mereka, Al-Quran yang asli itu berada di tangan Al-Imam Al-Mastur. Terlebih lagi, golongan ini tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tidak hanya itu, kelompok ini juga menghalalkan nikah mut'ah atau biasa kita kenal dengan kawin kontrak. Jadi pada saat terjadinya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Muawiyah, kaum dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu terbagi menjadi dua, Khawaris dan Syiah. Khawaris ini adalah yang menentang keputusan Ali bin Abi Thalib untuk berdamai dengan Muawiyah, sedangkan Syiah adalah golongan yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Lalu ada yang ketiga, yaitu aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah aliran yang dikenal dengan sebutan kaum rasionalis Islam, karena aliran ini dalam memahami sesuatu itu lebih berdasarkan kepada akal pikiran secara logis. Aliran ini berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukan kafir, bukan pula mukmin, tapi di antara keduanya. Pandangan lain dari aliran Mu'tazilah ini adalah aliran ini hanya mengakui peristiwa Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak mengakui Mi'raj Nabi ke langit. Selain itu, aliran ini juga tidak mengakui adanya siksa kubur. Terus mereka juga tidak percaya bahwa adanya perhitungan amal. Bahkan mereka tidak percaya dengan syafaat Nabi di hari kiamat. Selanjutnya ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah itu berasal dari kata irja. Aliran ini berasal dari kata ijra yang berarti menangguhkan. Aliran ini berpandangan bahwa orang berdosa tidak termaksud kafir dan tidak kekal dalam neraka. Mereka berpendapat demikian termasuk golongan Murji'ah moderat. Jadi mereka yang berpendapat bahwa orang kafir itu
tidak akan kekal di neraka adalah golongan murji'ah yang moderat. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir, sebab iman itu terletak di dalam hati. Golongan ini termaksud golongan murji'ah ekstrim. Jadi golongan murji'ah itu juga terbagi menjadi dua, yaitu murji'ah moderat dan murji'ah ekstrim. Murji'ah moderat ini adalah mereka yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak termaksud kafir dan mereka itu tidak kekal di dalam neraka. Sedangkan golongan murji'ah ekstrim, mereka menyatakan bahwa kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir, sebab iman itu terletak di dalam hati. Lalu ada aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kelompok Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Selain itu, aliran ini berpandangan bahwa segala yang dilakukan manusia karena manusia memiliki kekuatan dan mengendalikan dirinya sendiri. Jadi menurut kaum Qadariyah ini manusia itu memiliki kekuasaan untuk jalan hidupnya sendiri. Lalu selanjutnya yaitu aliran yang keenam, itu ada aliran Jabariyah. Nah, aliran Jabariyah ini adalah aliran yang berbanding kebalik dengan aliran Qadariyah. Jadi aliran Jabariyah ini memandang bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dan kekuatan untuk kehendak dan perbuatannya. Lalu jadi aliran Qadariyah dan Jabariyah ini memiliki pandangan yang berbanding terbalik, karena Qadariyah ini seperti dari nama alirannya itu berasal dari kata qadar yang artinya kekuasaan. Mereka berpikir bahwa manusia itu memiliki kekuasaan untuk hidupnya sendiri dan untuk menentukan jalan hidupnya. Sedangkan di aliran Jabariyah ini mereka berpikir bahwa manusia itu tidak memiliki kekuasaan atau mereka tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan kehendaknya sendiri, seperti Qadariyah yang ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi mereka mau hidup Qadariyah ini percaya bahwa manusia itu bisa mengatur jalan hidupnya sendiri, sedangkan Jabariyah itu berkukuh tegas bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan. Dan yang terakhir ada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan aliran yang mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Aliran ini dalam menjalankan kehidupan bertumpu pada Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Jadi aliran yang terakhir ini, aliran Ahlussunnah wal Jamaah, adalah aliran yang memiliki pengikut paling banyak karena mereka mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya, dan menjadikan Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas sebagai pedoman hidupnya atau petunjuk jalan hidupnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.